Cerita berlanjut. Setelah Wang Lin menyelesaikan urusannya dengan King Shui, ia melanjutkan perjalanannya. Namun sebelum pergi, masih ada satu hal yang harus ia lakukan. Di hadapannya berdiri para utusan Thunder Celestial Temple yang berusaha menghalangi jalan menuju transfer array. Tetapi sekarang situasinya sudah berubah. Lebih dari 100 kultivator yang ingin bertahan hidup bergerak bersama Wang Lin. Mereka tidak lagi peduli terhadap perbedaan tingkat kultivasi. Yang mereka inginkan hanya satu: hidup. Kemudian terdengar sebuah teriakan yang mengguncang kehampaan. Buka jalan. Wang Lin melangkah maju. Satu langkah. Kemudian langkah kedua. Dan seluruh kultivator di belakangnya ikut bergerak. Suara langkah mereka mengguncang ruang. Para utusan Thunder Celestial Temple mulai mundur. Mereka ketakutan. Bukan karena satu orang, tetapi karena momentum ratusan kultivator yang sudah berada di ambang kematian. Akhirnya transfer array terbuka. Para kultivator bergegas masuk. Namun sebelum Wang Lin pergi, salah satu kultivator berteriak kepadanya. "Senior, siapa nama Anda?" Wang Lin menjawab singkat, "Chumu." Kemudian sosoknya menghilang ke dalam cahaya transfer. Para kultivator yang diselamatkan mengingat nama tersebut, Chumu. Mereka bersumpah utang ini tidak akan pernah mereka lupakan. Wang Lin pun melanjutkan perjalanannya. Saat memasuki wilayah tersebut, Wang Lin melihat seorang pria misterius. Tidak ada energi spiritual yang jelas dari tubuhnya. Bahkan tidak terlihat seperti kultivator biasa. Namun pria itu bisa terbang. Dan yang paling menarik perhatian Wang Lin adalah tato di wajahnya. Tato tersebut sangat familiar. Ketika Wang Lin melihatnya, pikirannya langsung bergerak. Pria itu mencoba melarikan diri, tetapi Wang Lin mengejarnya. Kemudian tato tersebut berubah. Sebuah bentuk seperti tanaman dengan 7 daun muncul di antara kedua alis pria itu. Pada saat itulah Wang Lin akhirnya memahami identitasnya. Forsaken Immortal Clan. Wang Lin mempercepat langkah. Ia berhasil menghentikan pria tersebut. Namun pria itu justru memandang Wang Lin dengan ketakutan. Bagi anggota klan tersebut, seorang kultivator dari Celestial Realm adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Dan Wang Lin mulai menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang berhubungan dengan rahasia kuno. Wang Lin kemudian mengikuti pria tua dari klan tersebut. Tak lama kemudian, sebuah pemukiman muncul di hadapannya. Banyak orang keluar dari bangunan. Ada pria, ada wanita, bahkan anak-anak. Mereka semua memandang Wang Lin dengan ketakutan. Wang Lin langsung menyadari, ini bukan hanya beberapa orang. Ini adalah sebuah suku, sebuah cabang dari Chosen Immortal Clan yang telah bertahan hidup selama waktu yang sangat panjang. Mereka hidup terisolasi, dan bagi mereka, kedatangan Wang Lin adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi. Pria tua tersebut bahkan menyebut Wang Lin sebagai Upper Celestial. Wang Lin tidak langsung masuk ke pemukiman. Ia justru bertanya, mengapa mereka begitu takut kepadanya? Jawabannya mengejutkan. Sudah sangat lama, tidak ada seorang pun dari Celestial Realm yang datang ke tempat mereka. Mereka bahkan merasa telah ditinggalkan. Dan Wang Lin adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki status yang mereka anggap sebagai Celestial. Tetapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, sebuah aura mengerikan muncul. Dari langit terlihat Fog Beast, makhluk yang tubuhnya terbentuk dari kabut. Ketika makhluk tersebut membuka mata, seluruh anggota Chosen Immortal Clan langsung ketakutan. Mereka bahkan tidak mampu melawan kekuatan yang menekan tubuh mereka. Wang Lin justru tetap tenang. Salah satu Fog Beast menerjang ke arahnya. Dalam sekejap, Wang Lin muncul di hadapannya. Dua jarinya membentuk pedang. Kemudian, ia menekan tepat di antara kedua alis makhluk tersebut. Boom! Tubuh Fog Beast hancur. Tetapi Wang Lin segera menyadari sesuatu. Makhluk itu belum mati. Tubuhnya berubah menjadi kabut dan mulai berkumpul kembali. Mata Wang Lin menyipit. Menarik. Ia mulai memahami bahwa makhluk ini tidak bisa dibunuh dengan cara biasa. Situasi semakin berbahaya. Fog Beast terus bermunculan. Para anggota Chosen Immortal Clan tidak mampu melawan.
Bahkan kultivator tingkat tinggi yang berada di wilayah tersebut harus berhati-hati. Wang Lin akhirnya mengerahkan kekuatan petirnya. Petir berkumpul di ujung jarinya. Ketika Fog Beast kembali mencoba membentuk tubuh, petir menyambar. Kali ini Wang Lin tidak hanya menghancurkan bentuk luarnya, ia menyerang sumber keberadaan makhluk tersebut. Namun, di balik semua ini, Wang Lin menemukan sesuatu yang jauh lebih aneh. Sebuah benda kuno yang berhubungan dengan tempat ini. Mysterious Yin Furnace. Sebuah keberadaan yang membuat Wang Lin semakin penasaran. Ia mulai menyadari Chosen Immortal Clan bukan sekadar klan yang hidup terpencil. Tempat ini menyimpan rahasia dari zaman yang sangat kuno. Wang Lin kemudian menemukan sebuah small transfer array. Array tersebut tidak terlihat seperti formasi biasa. Ia memiliki aura kuno, seolah-olah telah digunakan oleh seseorang dari zaman yang sangat jauh. Wang Lin mulai mempelajarinya. Jika array ini benar-benar berfungsi, maka ada kemungkinan tempat tersebut terhubung dengan wilayah lain. Dan itu berarti Chosen Immortal Clan mungkin memiliki hubungan dengan dunia yang jauh lebih besar.